Shalom semuanya, di video ini aku akan membahas sebuah topik yang seringkali kita anggap tabu, sensitif, dan jarang dibahas secara mendalam di mimbar gereja, yaitu okultisme. Tapi, sebelum itu, perkenalkan kembali nama aku Azriel Andino Kristianto dengan NIM 1040125300049, dan aku berasal dari kelas gabungan mata kuliah agama Kristen Protestan AKP-49-GAB02. Padahal ya, jika kita jujur melihat realitas di lapangan, praktik ini sangat marak dan nyata ditemukan di sekeliling kita. Bahkan di kalangan masyarakat atau pekerjaan yang merantau, banyak orang membawa atau menyimpan jimat, susuk, atau benda perlindungan diri dari kampung halaman dengan dalih keselamatan, karisma, atau kelancaran studi atau karirnya. Ironisnya, sebagian orang Kristen menganggap tindakan pergi ke dukun atau orang pintar itu sebuah hal yang sah-sah saja. Sebagai bentuk usaha manusia, mereka bahkan menyalahgunakan firman Tuhan tentang sikap cerdik seperti ular tanpa menyadari bahwa tindakan tersebut adalah jebakan berbahaya yang mengikat hidup mereka ke dalam dua kuasa yang bertolak belakang, yaitu kuasa Tuhan dan kuasa kegelapan. Okultisme berasal dari bahasa Latin, yaitu occultus, yang berarti tersembunyi, rahasia, gaib, misterius, atau gelap. Dalam arti luas, okultisme adalah paham atau praktik yang melibatkan dan memanfaatkan kuasa gelap serta roh jahat di bawah kepemimpinan iblis. Praktik ini terbagi menjadi dua kategori utama. Kategori pertama adalah tipe lunak, seperti horoskop, tahayul, zodiak, ramalan tarot, atau meditasi mistis pengosongan pikiran yang sering dikemas secara modern. Terus yang kedua adalah tipe keras, seperti santet, guna-guna, pelet, susuk, ilmu kebal, dan jimat fisik. Jika kita belajar dari kisah kejatuhan manusia di Taman Eden pada kitab Kejadian 3 ayat 1-5, akar dari okultisme sebenarnya adalah bentuk pemberontakan manusia yang ingin menentukan jalannya sendiri secara instan dan di luar rencana Tuhan. Iblis sengaja menanamkan keraguan agar kita mencurigai kebaikan Tuhan. Ia menawarkan kendali palsu berupa kekayaan, kesembuhan, atau jodoh. Tetapi perlu kita ingat bahwa iblis tidak pernah memberi sesuatu secara gratis, karena selalu ada tumbal atau ikatan. Dan yang paling krusial adalah iblis tidak akan pernah memberikan kesehatan atau keselamatan jiwa. Ada beberapa pemetaan praktik okultisme di masyarakat yang wajib kita waspadai. Selain itu, ramalan dan jimat. Salah satu yang sering tidak kita sadari adalah nekromasi atau kontak dengan orang mati. Misalnya, pergi ke kuburan untuk meminta berkat, pesugihan, atau kelancaran ujian. Kitab Pengkhotbah 9 dengan tegas menyatakan bahwa orang mati tidak tahu apa-apa lagi di bumi. Jika roh yang muncul di kuburan tersebut sebenarnya adalah orang-orang jahat yang menyamar untuk manipulasi atau menipu manusia. Keterlibatan dalam hal-hal ini, sekecil apapun, akan membawa dampak buruk yang progresif bagi kehidupan dan keturunan selanjutnya. Dampak tersebut bisa berupa ikatan ketakutan yang intens, depresi berat, atau halusinasi suara untuk bunuh diri. Sifat temperamental yang memicu kehancuran rumah tangga, penyebab kronis misterius yang tidak terdeteksi secara medis, hingga gangguan keturunan seperti keguguran yang berulang kali. Bagaimana sikap iman Kristen terhadap okultisme? Jawabannya hanya satu, yaitu menentang secara mutlak. Tuhan melarang keras umatnya bersekutu dengan kuasa kegelapan karena tindakan tersebut dikategorikan sebagai perzinaan rohani atau menduakan Tuhan, sebagaimana tertulis pada Imamat 20 ayat 6 dan Efesus 6 ayat 12, bahwa perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, melainkan melawan roh-roh yang jahat yang ada di udara. Namun, bagi siapa saja yang sudah terlanjur terikat, Yesus Kristus selalu menyediakan pemulihan penuh melalui 4 langkah praktis. Yang pertama, yaitu mengakui dosa. Mengaku secara jujur dan spesifik di hadapan Tuhan atas segala keterlibatan masa lalu, baik yang sengaja maupun tidak disengaja. Yang kedua,
dalam memutuskan perjanjian dan menghancurkan medianya. Semua jimat, benda mistis, atau buku ramalan wajib dibakar atau dihancurkan total sebagai tanda pemutusan hubungan yang serius kepada iblis. Yang ketiga adalah mencari pelayan pelepasan. Jika ikatan atau intimidasi rohani dirasa terlalu kuat, carilah pertolongan dari hamba Tuhan yang memahami otoritas rohani. Dan yang keempat atau yang terakhir, membangun hidup baru. Secara konsisten, mengisi hati dan pikiran melalui pujian, doa, serta disiplin membaca Alkitab setiap hari agar tidak ada lagi celah kosong atau luka batin yang bisa dimanfaatkan oleh iblis. Sebagai kesimpulan atau penutupnya, mari kita bawa pulang pesan kuat dari kitab 1 Yohanes 4 ayat 4 yang mengingatkan bahwa roh yang ada di dalam diri kita jauh lebih besar dari apapun roh yang ada di dalam dunia ini. Hidup, jiwa, dan tubuh kita terlalu mahal karena ditebus oleh darah yang suci, yaitu darah Yesus di atas kayu salib. Oleh karena itu, jangan pernah menukarkan keselamatan sejati yang dari Tuhan dengan perlindungan atau keuntungan yang murahan dan semu dari okultisme. Hiduplah sepenuhnya dalam kedaulatan iman dan rencana Allah yang sempurna. Sekian tentang okultisme yang aku bisa kasih. Semoga penjelasan aku mudah dimengerti dan mudah dipahami. Dan maaf bila ada salah kata atau salah pemahaman. Tuhan Yesus memberkati kita semua.